Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Florenza dengan NIM 246502030. Kali ini saya akan membuat tutorial aplikasi hitung gaji karyawan menggunakan VBNet untuk melengkapi tugas mata kuliah pemrograman Visual Basic Net. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Tapi sebelum ke tutorialnya, saya akan menunjukkan terlebih dahulu tampilan dari aplikasi yang akan kita buat. Ini adalah tampilan dari aplikasi yang akan kita buat pada kali ini. Pertama, kita akan terlebih dahulu membuat tampilannya. Di sini terdapat picture box, label untuk tempat menuliskan aplikasi hitung gaji pegawai Unidayan. Di sini menggunakan dua grup box. Grup box yang pertama itu data personal, grup box yang kedua yaitu kalkulasi gaji. Di dalam grup box yang pertama terdapat NIP, nama, jabatan, tanggal lahir, tempat lahir. Di dalam ini terdapat menggunakan text box, combo box, date time picker, dan text box. Pada grup box kedua yaitu kalkulasi gaji terdapat 5 text box dan 1 combo box untuk pilihan bulan. Lalu untuk tunjangan, potongan, pajak, dan gaji bersih menggunakan text box. Dan terdapat satu grup box lagi untuk menyimpan button. Button yang pertama, button tambah data, button hitung gaji, button hapus, dan button keluar. Lalu di sini ada tabel yaitu data grid view. Oke, kita langsung saja terlebih dahulu membuat tampilan awalnya sebelum kita lanjut melihat bagaimana aplikasi hitung gaji pegawai ini berjalan. Di sini kita terlebih dahulu mencari picture box-nya untuk menyimpan gambar atau logonya. Kita perbesar. Lalu kita tekan tik segitiga yang di atas, lalu pilih gambar, pilih local source, import. Kita tekan open, lalu tekan OK. Untuk size-nya, kita pilih stretch image agar menyesuaikan dengan besar picture box-nya. Kita atur, lalu kita tambahkan label untuk menuliskan judul dari aplikasinya. Kita tulis ganti label 1 menjadi aplikasi hitung gaji karyawan Unidayan. Selanjutnya kita ubah untuk fontnya. Kita pilih size-nya 16 dengan font style-nya bold, lalu tekan OK. Kita atur. Lalu kita tambahkan grup box untuk menyimpan data personal dan kalkulasi gaji. Kita pilih grup box. Kita tambahkan grup box yang pertama. Kita ubah teksnya menjadi data personal. Data personal. Kita tambahkan label. Label untuk NPP atau NIP. Kita copy. Kita ubah menjadi nama. Kita Ctrl V lagi. Kita ubah jadi jabatan. Untuk NPP kita menggunakan text box
kita atur, kita perbesar ukurannya, kita copy saja untuk nama, dan untuk jabatan kita menggunakan combo box. Sini saya akan menambahkan beberapa pilihan jabatan. Kita edit items. Lalu yang pertama, tata usaha. Yang kedua, sekretaris kaprodi. Yang ketiga, kaprodi. Yang keempat, wadek. Yang kelima, dekan. Dan yang terakhir, rektor. Lalu tekan OK. Kita copy paste saja, kita Ctrl V. Di sini untuk tempat tanggal lahir, dan tempat lahir. Untuk tanggal lahir kita menggunakan datetime picker, dan tempat lahir kita gunakan text box. Oke, begini saja. Kita ubah untuk warna dari text box-nya, group box-nya. Kita pilih background color. Kita pilih custom. Kita sesuaikan saja dengan warna pada tampilan yang saya tunjukkan tadi. Terlalu terang, kita ubah. Oke, kita gunakan ini saja walaupun tidak persis ya. Lalu kita tambahkan group box lagi untuk menyimpan kalkulasi gaji. Kita perbesar. Lalu kita tambahkan label. Kita tambahkan, kita lihat dulu berapa label. Ada 6 label. Kita copy paste saja. Lalu kita ubah teksnya. Untuk teks yang pertama itu gaji pokok. Kita ubah menjadi bulan. Ini kita ubah menjadi hari. Izin.
Ini sakit, kita ubah sakit tanpa keterangan. Dan izin. Selanjutnya kita tambahkan text box. Kita cari text box-nya. Kita tambahkan. Kita Ctrl C, kita Ctrl V. Untuk bulan kita tambahkan combo box karena akan ada beberapa pilihan untuk bulan. Itu dari Januari sampai Desember. Kita tambahkan edit items, kita hapus, kita tambahkan. Pada bagian ini akan saya percepat agar menghemat durasi. Lalu tekan OK. Selanjutnya kita akan tambahkan label lagi. Kita tambahkan 5 label lagi. Kita copy paste saja. Kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V. Kita tarik di samping sini. Lalu kita ubah. Kita ubah teksnya menjadi tunjangan potongan pajak. Kita lihat lagi. Dan gaji bersih. Selanjutnya kita akan menambahkan text box. Kita copy saja. Kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V. Kita atur, taruh di sini. Kita atur agar rapi. Oke, semuanya sudah. Selanjutnya kita akan menambahkan grid view. Tapi kita ubah dulu warna untuk group box-nya. Cari background, custom, oke, sudah. Selanjutnya kita akan menambahkan grid view. Data grid view. Kita atur agar semuanya pas. Kita tarik
Kita atur ke sini. Kita atur agar semuanya rapi. Oke. Kita atur ya. Oke, sebelum grid view kita tambahkan satu combo box lagi untuk menyimpan beberapa button. Tambah group box lagi. Kita atur. Kita hapus teksnya, biarkan kosong. Lalu tambahkan button. Kita butuh 4 button. Kita copy saja. Kita ubah menjadi button tambah gaji, hitung gaji, hapus, dan yang terakhir bersih. Kita ubah warna group box-nya. Oke, kita gunakan ini saja. Lalu kita pilih data grid view untuk menyimpan datanya nanti. Kita atur besarnya. Oke, tampilan awal untuk aplikasi hitung gaji karyawannya telah selesai. Selanjutnya saya akan membuat kode programnya terlebih dahulu. Yang pertama saya akan membuat ketika aplikasinya di running, kita belum dapat mengisi text box-nya, tetapi kita dapat isi setelah kita menekan button tambah. Maka kita akan tulis kode programnya pada bagian form. Kita tekan 2 kali formnya, lalu kita tulis text box 1 dot text, bukan dot enable, sama dengan false, dimana ini berfungsi agar ketika text box-nya itu tidak dapat ditekan, tidak dapat diisi. Nanti kita akan membuat kode program untuk button 1 atau button tambah. Kita akan aktifkan kembali text box-nya ketika button 1 ditekan. Kita copy saja. Lalu kita ubah menjadi text box 2. Kita ulangi saja seterusnya sampai semuanya tidak aktif. Bagian ini akan saya percepat agar durasinya tidak terlalu lama. Oke, kode programnya telah selesai. Kita akan coba running. Oke, di sini semua
semua text box-nya sudah tidak bisa diisi, semuanya sudah mati. Selanjutnya kita akan tambahkan kode program untuk button 1. Ketika button tambah ini ditekan, maka text box-nya kita dapat isi. Kita keluar lagi. Kita akan tambahkan. Karena pada form 1 kita tulis enable-nya false, maka pada button 1 kita tulis menjadi true. Jadi kita tekan, kita tekan button 1, lalu kita copy saja, lalu kita ubah menjadi true. Oke, begitu saja. Saya akan percepat lagi pada bagian ini agar durasinya tidak terlalu panjang. Oke, di sini kode program untuk button satunya telah selesai. Kita akan coba running lagi. Di sini semuanya tidak dapat ditekan. Kita coba untuk tekan button 1 atau button tambah. Oke, di sini semuanya sudah aktif, sudah dapat kita masukkan inputan. Di sini sudah muncul. Oke, semuanya sudah muncul. Selanjutnya kita akan membuat buttonnya. Ketika button tambah ditekan, maka button tambah ini akan berubah menjadi button batal. Ketika kita menekan button batal, maka akan kembali lagi semua text box-nya tidak dapat diisi. Oke, kita kembali lagi. Di sini kita menggunakan boolean agar ketika buttonnya ditekan, kita gunakan boolean dim, kita buat button dim button as boolean sama dengan false. Oke. Selanjutnya kita tambahkan di bawah sini if kita tambahkan button sama dengan true. Lalu kita buat if button if btn kita buat agar semuanya kembali false. Kita copy saja semua sini. Ctrl C, lalu kita Ctrl V. Semuanya akan kembali menjadi tidak aktif. Kita else di sini button 1.text menjadi batal. Lalu kita ubah, tambahkan button. Kita Ctrl X, kita pindahkan sini jadi button true. Dan di sini kita tambahkan button false. Button false. Lalu coba kita running lagi.
kita tekan tambah. Semua aktif. Oke, di sini kita menjadi batal. Kita tekan batal dan semuanya kembali menjadi tidak aktif. Kembali. Di sini ada tadi sedikit kesalahan. Gaji bersihnya dia textbox 9. Textbox 9. Jadi kita buat textbox 9 itu false. Textbox 9 kita buat kita hapus. Kita jadi textbox 6. Oke, di sini kode program untuk button 1 telah selesai. Selanjutnya kita akan membuat kode program untuk button selanjutnya, itu button 2, hitung gaji. Di sini saya akan menunjukkan apa yang akan terjadi jika kita menekan button hitung gaji. Kita tekan hitung gaji sebelum kita menginputkan sesuatu pada text box-nya. Di sini akan muncul message box apabila kita belum mengisi text box-nya. Kita tekan OK. Kita akan coba isi text box-nya. Kita tulis sembarang saja di sini. Kita pilih jabatan, tempat lahir, bulan, Januari. Di sini langsung muncul hari kerjanya, di mana dalam satu bulan 27 hari kerja dalam bulan Januari. Kita isi sakit 0, tanpa keterangan, izinnya 1. Lalu kita coba tekan hitung gaji. Jika benar, maka akan muncul message box yaitu data lengkap, lanjut hitung gaji. Lalu tekan OK. Di sini langsung muncul semua yang telah kita inputkan sebelumnya, di mana untuk tunjangan, potongan pajak dan gaji bersih di sini menggunakan rumus dan menggunakan perulangan percabangan case. Jadi kita akan membuat kode programnya seperti ini. Lalu apabila tekan hitung gaji, maka akan muncul pada data grid view-nya. Di sini muncul Ingrid, jabatan tata usaha, NPP, tempat tanggal lahir, gaji pokok, potongan, dan gaji bersih. Kita akan membuat kode programnya. Kita langsung saja kita tekan button hitung gaji. Tekan 2 kali. Di sini karena kode program dari button 2 cukup banyak, saya akan mempercepat pada bagian ini dan akan mungkin memotongnya. Nanti akan saya lanjut ketika kode programnya telah selesai saya buat. Oke, kode program untuk button 2 telah selesai. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan maksud dari kode program yang telah saya buat ini. Di sini ada button 3 enable true, di mana ketika button 2 ditekan, maka button 3 atau button hapus akan langsung muncul. Karena tadi kita buat button 2-nya belum aktif, jadi akan aktif kembali ketika button 2 diklik. Di sini ada percabangan if else, di mana ketika kita di sini if textbox 1 sampai textbox sampai date time picker, apabila semuanya belum diisi, maka akan muncul message box.show, itu silahkan diisi dengan benar. Di sini menggunakan message button OK dan icon warning. Lalu apabila semuanya diisi dengan benar, maka di sini akan kita buat. Di sini ada beberapa perhitungan dari select case dari combo box 1.text. Di sini adalah perhitungan untuk gaji atau gaji dari masing-masing jabatan. Di sini ada tata usaha, sekretaris prodi, kaprodi, wadek, dekan, wakil rektor, dan rektor. Di mana gaji untuk tata usaha 7.500, sekretaris prodi 2 juta, dan selanjutnya di sini sudah ada. Lalu di mana textbox 6.text sampai 1.500.000, di mana textbox 6.text ini untuk gaji pokoknya. Jadi sudah langsung terisi nanti ketika kita menekan hitung gaji. Langsung muncul pada textbox 6
ketika kita memilih combo box, pada combo box 1 pada jabatan kita memilih tata usaha, maka akan langsung muncul pada text box 6.text yaitu gaji dari masing-masing jabatan. Lalu di sini text box 11.text. Di sini dari gaji untuk menghitung pajak, di mana nanti pada text box 11 akan yaitu pada text box pajak gajinya dikalikan dengan jumlah pajaknya, di mana pajak untuk jabatan tata usaha yaitu 2%, di mana semua akan semakin bertambah tergantung gaji dari masing-masing jabatan. Jadi ketika kita menekan button hitung gaji, maka text box 11 akan diisi langsung dengan perhitungan ini. Di sini ada beberapa perhitungan juga untuk total potongan. Ini untuk tunjangan, menghitung tunjangan, di mana jumlah kehadiran atau dari text box 5 dikali dengan 50.000, di mana ini dikali dengan jumlah kehadiran dalam 1 bulan dikali dengan 50.000 dikurangi dengan total potongan, di mana total potongan ini dari jumlah sakit dikali 20.000, izin dikali 5.000, dan alpa dikali 30.000. Jadi di sini untuk gaji bersihnya, gaji ditambah tunjangan dikurangi total potongan dikurangi pajak. Lalu nanti akan masuk di sini semua akan terkirim pada data index integer. Dia akan masuk pada data grid view. Di sini kita buat data grid view-nya manual. Kita menggunakan kode program. Di sini kita buat pada formnya, kita tulis with data grid view. Kita tambahkan kolom nomor, nama, jabatan, NIP, tempat tanggal lahir, gaji pokok, potongan, dan gaji bersih. Oke, selanjutnya ada kode program untuk combo box 2. Di sini menggunakan perulangan select case, percabangan select case. Di sini ada bulan Januari sampai Desember. Apabila kita memilih Januari pada combo box, maka pada text box 5 langsung otomatis muncul 27. Di mana 27 ini adalah jumlah hari kerja kita dalam 1 bulan. Sama seperti Februari, 24 hari kerja dalam 1 bulan dalam bulan Februari. Selanjutnya kita akan membuat kode program untuk button hapus. Di sini kita tinggal tulis saja text box 1.clear. Artinya dia membersihkan text boxnya. Kita menekan button 3. Kita copy paste saja, kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V, kita ubah saja text box 2, kita Ctrl V jadi text box 3. Oke, kita begitu saja sampai semua yang ada pada text box tadi kita tambahkan clear. Oke, kode program untuk button 3 telah selesai. Selanjutnya kita akan membuat kode program untuk button keluar. Kode programnya kita hanya perlu menambahkan application exit. Oke, di sini semua kode program dari button 1, button 2, button 3, dan button 4 telah selesai. Sekarang kita akan coba running. Apakah sesuai dengan hasil running yang telah kita coba sebelumnya? Kita tambah data, lalu tekan saja, pilih jabatan, tempat lahir, bulan, sakit 0,
1, 2. Lalu kita tekan hitung gaji. Data lengkap, lanjut hitung gaji untuk Ingrid. Oke, semuanya sudah berhasil. Kita akan coba tekan button bersih, apakah text box-nya akan bersih. Oke, semuanya berhasil bersih. Lalu kita tekan keluar. Oke, semua kode program yang kita buat telah berhasil kita jalankan. Dan semuanya sudah mirip sesuai dengan yang kita buat pada hasil running yang saya tunjukkan pertama. Oke, sekian video tutorial saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.